kan usahakan seperti itu, ya. Tujuannya kalau misalkan ya di dalam. Jadi perhatikan, bila ada korban seperti ini, kondisinya seperti ini ya, si penolong kakinya itu tidak boleh naik. Nah, tidak boleh seperti ini. Karena apa? Di dalam kejadian biasanya banyak yang nonton ya atau masa dan lain-lainnya. Khawatirnya apa? Bila mana ada orang, korban ikut. Nah, ini kayak gini. Nah, kan berbahaya terhadap si korban. Kakinya bisa kena korban atau yang di sini bisa kena korban. Nah, persiapan angkat posisinya seperti ini. Ya, jadi kalau ada orang dorongan dari orang kayak gini, ya nggak bakalan kena korban. Itu secara otomatis, jemboy. Ya, diam ya, siap ya. Ya, sekarang diperhatikan. Kakinya sudah seperti ini persiapan, rapat dengan korban. Rapat Mas, maju lagi. Oke. Ya. Kemudian Tangannya dirapikan. Ya, dirapikan. Kalau ada tali silakan ditali enggak apa-apa. Karena memang darurat. Ya, dirapi aja. Ya. Tali Mas. Rapi dirapi. Gerak-gerak. Ya boleh diikat, Pak. Saya dulu ya, nggak apa ya. Nggak apa-apa, coba. Santai aja, Pak. Misalkan sakit ngomong aja. Kalau sakit ditunggu mundurin lagi. Ya udah ya. Oke, persiapan angkat korban. Yuk persiapan lewat. Sikile numpang Masuknya sikile. ke sela-sela. Numpang sikile metubang nang. Nah. Ya. Jangan diangkat dulu, Pak. Nunggu komando yang ada di depan. Karena yang di depan adalah yang paling berat. Jadi misalnya ini angkat dulu, kasihan. Diangkat tapi jangan berdiri, tetap duduk. Ya. Yuk persiapan. Persiapan angkat 1, 2, 3 ditaruh di kayak gini, angkat gas, kayak kanan. Nah, setelah seperti ini baru korban dekat 1, 2, nah 1, 2, 3. Ya, udah ya. Persiapan berdiri. 1, 2, 3. Berdiri. Enak gak? Enak kan? Enak ya? Lu jadi ngalir gini ya, ya turunkan 1, 2, 3. Shot. Nah, turun ke sini 1, 2, 3 turunkan. Ya. Juga nggak apa, aku udah cuma penak, kan penak. Korban hidup sama korban meninggal itu lebih ringan yang mana? Yang? Iya biasanya hidup. Tergantung korbannya. Ya, korban yang hidup tetap ada itunya. Oke, sekarang ini 3 orang dibantu alat bantu. Alat bantunya berupa tandu. Mas, ambil tandu yang hijau. Yang hijau itu Pak, hijaunya. Kalau menggunakan alat bantu tandu minimal 4 orang. Ya. Udah dihitung Mas, kunci Mas. Sekarang ini tandu juga. Dibalik Pak, balik dulu Pak. Yuk balik dulu. Ntar dulu Mas. Tandu ini namanya tandu lipat. Ini ada kunciannya. Nah, kuncinya tarik Mas. Udah itu. Udah. Ya sekarang dibalik. Pengen apa? Pengen biasa. Nih sekarang cara mengangkat korban 3 orang dibantu alat bantu. Persiapan. Gelar ya penak ya. Masih cok. Ntar yang pakai kantong pentas dulu. Atau jenazah ketiga. Yuk pakai Mas. Gerakan yuk. Mana? Rambut. Oke. Diperhatikan Pak. Kalau menggunakan alat bantu ini tandu, ini pakainya tandu lipat. Korban bukannya mendekat ke tandu, tapi tandu yang mendekat ke korban. Korbannya jauh, ya tandunya yang mendekat ke korban. Nah, caranya juga bukan kayak gini. Nah, ketika mau memasukkan tandu, angkat Mas, persiapan angkat korban. 1, 2. Kayak mau mandi. Taruh dulu, tahan. Sudah guna Mas. Nah, jadikan
Ayo orang profesional loh. Langsung. Dorong. Seperti ini ya. Dorong coba. Ya, nyentuh kaki nah. Tuh, 1, 2, 3, taruh. Lepaskan. 1, 2, 3. Dengan sambil nahan. Oke, 1, 2, 3. Turunkan. Oke. Ngomong ini kan gampang penting ngono lah. Ketika korban sudah ada di tandu, Ini sudah kan gampang posisi penting di tandu, foto. bagaimana cara mengangkat korban menggunakan alat bantu ini? Nah, 4 orang, 1, masa di sini, 2, 3, 4. Saya butuh 1 orang sebagai leader untuk saat evakuasi korban. Leader. 1 orang Pak. Depan leader. Gerakan leader. Ya, Wiki, tujuannya apa? Bila anak evakuasi korban, si rescuer ini sudah jaraknya 500 meter, ternyata di depan ada hambatan atau ternyata ada jurang atau ada yang lainnya. Iya. Cara mengangkat korban diperhatikan Pak, nanti pada simulasi harus seperti ini cara mengangkat korban. Kakinya persiapan, Mas, lihat rapat lagi. Nah, persiapan Mas Musa. Persiapan angkat korban. Contoh ya, pengangkatannya itu nggak boleh kayak gini. Ya, nanti yang kena boyoknya menggunakan mekanikal tubuh. Nggak boleh. Persiapan. Ya. Tuh, persiapan. 1, 2, 3. Sudah siap, baru jalan. Nanti Bapak mengarahkan. Kanan kiri Mas. Tapi ya jaraknya yang jauh menggunakan alat komunikasi HT. Ya, nanti menggunakan komunikasi HT. Pak, untuk jalur melewati lintasan 2 kondisi aman. Silakan untuk Bapak bisa menggunakan jalur 2. Ya, ada HT di sini? Tidak ada. Ya, nanti beli. Ini ada. Ya ukuran paling 15 juta. 1, 2, 3 turunkan. Ya. Pertanyaannya, Pak Bu. Dengar. Pertanyaannya, bila kondisinya jalannya naik, korban posisi kepala korban ada di depan atas. Maksudnya di atas atau di depan ya. Jika kondisinya jalannya turun, berarti korban posisinya ada kepalanya ada di turun. Ya di atas atau di belakang. Ini misal turun ya, berarti nanti kepala korban ada di sini. Ya kepala lebih tinggi. Oke jelas ya? Oke sekarang turun lagi Mas. Turun. Senengan. Oh, sorry. Oke, sampai. Bisa, Mas. Oke, sekarang pertanyaannya. Masa sini jadikan gantian. Nah, ngapunten mohon maaf ya. Baju ini pengen. Oh, ini. Sini. Sini Mbak. Nih, Pak, Bu, ini korban kondisinya misalnya berat. Ya memang berat. Ya tiduran. Oh, tiduran Bu. Nanti selesai tiduran. Ini korban kondisinya berat. Mas, korban ini berat, tapi saya nggak bisa ngangkat, nggak ada alat bantu serius. Alat bantunya, perhatikan. Alat bantunya pun berbeda. Ya, kalau menggunakan tandu ini bisa terbantu. Bisa. Tiduran Bu. Pak Bu, tiduran aja Bu, tiduran aja. Korban diam. Nih.
Ya misal ada korban, Pak, Bu, misal korban kecelakaan, saya coki dari BPBD, misal saya nggak menggunakan seragam, bolehkah saya menolong ibu? Enggak, saya nggak mau. Pokoknya saya maunya dipanggilkan ambulan atau panggilan polisi. Jangan berani-berani menolong. Bila mana salah mengangkat korban, terjadi sesuatu, keluarga bisa menuntut. Siapa yang salah? Kita kan kejadian waktu di Buku Salam, laporan kejadian kecelakaan mobil. Ya saya datang bersama pertama warga mau menolong. Enggak, saya nggak mau. Saya datang menggunakan mobil, mau seragam, izin Bu, terjepit kondisinya, izin Bu, saya dari BPBD, bolehkah saya menolong? Boleh Mas, boleh. Ya, boleh diperbolehkan menolong evakuasi korban, diambil dari mobil, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau nggak diperbolehkan, jangan. Ya udah, saya tak panggilan polisi atau dari tim kesehatan. Nah, sekarang korban kondisinya tiduran Bu. Ini namanya tanda stop. Tanda stop ini digunakan bila korban tidak bisa diangkat atau kondisinya berat. Maksud saya tiduran. Ini tanda stop kan Tanda stop. bisa setel ya, bisa panjang, bisa pendek. Karena kondisinya korban lebih Panjang. Ini bisa dijazz atau bisa diatur. Nah, tinggal diatur, ditarik. Nah, tinggal ditarik. Tergantung korban. Korbannya tinggi atau enggak? Oke, sekarang cukup Mas. Nah, ini ya. Boleh kenapa? Kunci. Biar kunci. Ya udah ya. Sudah kunci, sekarang tandunya di buka Mas. Buka Mas. Pencet Mas ya. Nah, pencet, tarik. Nah, ya sekarang bisa jangan melewati korban, ya. Dia nggak apa-apa, orang itu ya apa-apa. Diam aja Bu, diam. Nah sekarang persiapan angkat korban. Nah, ayo Mas, ini tanda stop ini disuruh sini. Ya masukkan. Ya. Terus. Komunikasi. Pegangnya jangan ragu-ragu Pak Sudah Mas. Patok sama Mas. Gak apa-apa, santai aja. Ya persiapan. Komunikasikan. Ya udah diam. Diam. Agak ngangkat. Pakai ngangkat. Terus gambaran jepit. Terus. Suruh lagi sih. Gambaran jepit terus. Nah, ini kok kalau seperti ini nggak bakalan menjepit karena posisinya itu seperti itu ke bawah. Tapi kalau ke atas pasti akan jepit. Ya sudah seperti ini, baru kita angkat korban. Bisa kotor. Ya. Bisa persiapan. Korbannya berat berarti 6 orang. 6 orang nggak apa-apa, 6 orang nggak apa-apa. Bisa dibantu dengan alat bantu, misalnya diikat dulu nggak apa-apa. Maksudnya ditali dulu. Yuk nggak usah nih, 6 orang. Pakai forklift. Yuk 6 orang persiapan. Mas, 6 orang. 6 orang. Ya. 6 orang. Persiapan Mas. Ya. Komandoi Pak. Komandoi. Persiapan angkat. Persiapan angkat. Ya. Awas, boyok. Awas persiapan boyok. Yuk, angkat. Kaki ya, kaki bagus ya. Yuk, angkat. 2, 3. Nah, ringan enggak? Ringan. Jalan Bos. Sekarang turunkan. 1, 2, 3. Masih panas. Ya. Turunkan. Kembali. Bot. Sama di tipes dia. Kalau pengangkatan korban ini ditaruh ke tandu tandu apa? Lipat. Yang jelas berat. Dengan alat bantu ini kemudian nanti dimasukkan ke tandu sini bisa, ke tandu basket juga bisa. Ya. Pak, pertanyaannya kalau misalnya korban mengalami patah tulang, nah tandunya beda lagi. Tadi mau tak bawa semua. Ya, tandunya beda lagi dan cara mengangkat
korban itu beda. Bisa. Nanti korbannya. Nanti Mas Tasya. Mas aja Mas. Itu nah. Korban mengalami patah tulang belakang. Cara ngangkat korbannya juga berbeda. Maksud saya. Ya. Sudah kita cek dulu. Cara ngecek penilaian korban pun harus ada cara-cara sendiri. Tapi ini singkat aja langsung. Oke. Penilaian tulang belakang ya. Ternyata tulang belakangnya itu mengalami diam. Nah, Ya, ini bisa diraba dari sini sampai miringkan dulu langsung. Diam miringkan terus full. Ya cukup ya. Kalau sudah dimiringkan seperti ini baru tandunya dimasukkan, tapi tidak menggunakan tandu ini. Ya tandunya harus tandu spinal. Nah, tandu spinal itu yang lurus yang kayak papan itu loh. Ada lagi karena tidak boleh yang seperti ini. Kalau seperti ini akan mengakibatkan ya pakainya beda lagi. ibarat itu spinal Pak. Spinal, ibarat ini spinal ya. Ini ibarat spinal. Misalnya ini ibarat spinal baru nanti dimasukkan ya. Ini kakinya. Ya. Sorry. Ya. Ini ibarat tandus spinal ya. Begitu korban angkat siap, nah baru nanti ini dimasukkan. Dorong. Masukkan. Satu Pak. Enggak Pak? Enggak ya. Ini kalau spinal kan hanya digeser saja, geser, nggak boleh diangkat. Kemudian diangkat menggunakan, kalau sudah menggunakan alat tandu spinal bisa menggunakan tandu ini nggak apa-apa untuk mengangkat. Kalau udah langsung masuk ke ambulan. Benar. Jelas? Jelas. Kalau patah tulang belakang itu ada alatnya sendiri, Ya, namanya ada. KID. Ya biasanya puskesmas punya KID. Ya hampir kayak jaket kayak gitu, tapi pakainya kayak papan-papan gitu ya di sini. Jadi di sini belakang papan. Turun Mas. Pak, ada yang ditanyakan? Korban meninggal? Ya, kalau korban meninggal kita harus sesuaikan juga. Kita harus meninggalkan kantong jenazah. Maksudnya kantong jenazah. Lagi ke pojok kayaknya. Nih Pak Bu, biasanya bila mana ada korban meninggal, next 1 hari biasanya belum bau. Ya, kalau di perairan 2 hari 3 hari sudah mulai membusuk. Ketika sudah mulai membusuk, jangan berani-berani gagahan. Ya, karena di situ ada bakteri-bakteri yang bekerja. Sekiranya tidak mampu, jangan berani-berani mendekat. Dulu saya pernah gagahan loh. Pak, mainnya kayak mayat. Yo wes nek kalau kamu berani sini dekat, begitu jaraknya berapa meter sudah mual, muntah, ya muntah. Harus menggunakan masker dulu. Masker pun tembus, harus ada maskernya sendiri. Masker, kemudian kacamata, kemudian sarung tangannya lah latex. Jangan menggunakan sarung tangannya seperti ini. Iya. Beda lagi nek medis, beda lagi sarung tangan medis pun berbeda. Ada yang segini, ada yang sampai full, ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian angkat korban. Pak, gimana cara menghilang? Jangan. Cara menghilangkan saat bau. Ya, kalau saya biasanya. Ya kalau saya biasanya bila ada jenazah, ya walaupun pakai masker tapi tembus, begitu dekat sudah bau, langsung saya hirup. Nanti udah hilang. Tapi beda-beda orangnya. Saya 1 kali hirup, nanti udah. Tapi nanti akan masuknya ke sini, mual. Ya mual. Tapi kalau sudah biasa ya tinggal 1 hirup, nanti setelah itu rasanya Jangan setengah-setengah. rasanya ya nggak biasa sih, cuma kan tetap bau, cuma nggak nanti paling 3 hari 2 hari baru hilang. Tadi mana? Ya sekarang korban
tiduran mas. Enggak, ini masih baru. Kalau korban kondisinya sudah meninggal, ya, nek diangkat mas, sudah lama tapi mau diangkat sudah ada itu-itunya dan sebagainya ya. Kalau diangkat pakai tangan kayaknya nggak mungkin. Jadi yang lain itu kantong sedasanya dibuka, ya dibuka semua. Ya ini kan itu ya barangkali menjumpai ya. Jumpai di sungai Bayan. Ya barangkali polsek atau koramil tetap bantuan. Saya belum datang. Ya Teman-teman relawan bisa. teman-teman relawan mas ada selesai pertemuan. Nah nanti gue di mas. Oke mas. Jadi yang main itu kantong jenazahnya yang mendekat ke korban, jangan korban dimasukkan ke kantong jenazah. Jangan korban yang ditarik-tarik ke, baru ditutupkan ke sini. Ya ditutup, ya masukkan. Ya kan kita pasang. Ya ditutup sini di sini. Balikan. Enggak. Nah ditutup ini ibarat jenazah sudah tertutup ya, sudah tertutup, baru jenazah dibalik kemudian ditutup. Ya, paham ya? Ya, berdiri mas diri. Jadi jangan korban diangkat ke sini, korban diangkat dimasukkan ke kantong jenazah. Tapi jenazahnya ditutup pakai kantong dulu, kemudian baru dibalik baru ditutup baru diangkat. Itu kalau korban kondisinya MB. Begitu juga kalau korban kecelakaan juga. Korban kecelakaan kondisinya tidak memungkinkan, ditutup dulu, tutup baru kita dibalikkan.